Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Dewi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ilmu Ukur Tanah dengan materi perhitungan gaya batang dengan Cremona. Oke, sebelumnya video kali ini tuh akan tersambung kepada video sebelumnya yaitu cara pengerjaan Cremona beban mati pada mata kuliah struktur B1. Nah, di sini saya akan mengerjakan perhitungan gaya batang dengan Cremona per titik kumpul ya teman-teman. Di sini akan saya langsung bagikan layar aja. Apakah sudah terlihat teman-teman? Hmm, Oke, itu tadi bekas yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini adalah rangka batang yang setelah saya tentukan. Jadi di sini teman-teman bisa mencari rangka batang teman-teman sendiri. Atau ini tuh menyambung dengan video sebelumnya. Ini saya ambil dengan tipe B. Nanti kalau teman-teman dapatnya tipe tipe A, tipe C, atau tipe D itu bakal beda lagi ya teman-teman rangkanya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa merubah rangka batang ini warnanya beda dengan beban ya teman-teman. Di sini saya ambilnya warna merah. Apakah terlihat? Kalau misalkan sebentar kita cek dulu ya teman-teman. Oke, terlihat ya ternyata. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masukkan ban. Kita hapus dulu ini ya, ini bekas yang sebelumnya. Nah, beban ini didapat dari mana? Beban ini yang P ini ya teman-teman. Jadi, beban ini didapat dari perhitungan teman-teman. Tapi kalau pada video kali ini, saya ambil rangkanya itu dari Google ya teman-teman. Nanti untuk sumber akan saya cantumkan di akhir video. Nah, sudah nih masukkan beban. Beban kita ganti warnanya putih ya, jadi biar teman-teman bisa tahu gitu bedanya sama rangka. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan dimensi. Seperti yang kemarinnya dimensi itu bisa dim enter dan bisa dal enter. Nanti kalau teman-teman mengubah formatnya bisa de-enter. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mencari RVA dan RVB. Itu didapat dari mana? Itu adalah didapat dari seluruh beban, seluruh P ini dijumlahkan dan dibagi dua. Oke, karena ini dari Google, jadi saya juga belum tahu ya ini benar apakah salah gitu RVA-nya 300. Kita akan cek ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat di sini ya. Oke, eh, yang pertama adalah L enter, beban satunya itu 50 kilo. Selanjutnya 100. Oke, saya lupa menjelaskan, ini kenapa bisa 50 dan ini 100? Karena ini di ujung ya teman-teman. Jadi analoginya itu karena ini kan penutup atap, mau ke bawah memberikan beban, ke boarding dulu kan. Jadi di ujung ini tuh nggak akan menahan seberat yang di atas gitu. Jadi itu kayak dibagi dua karena cuma di ujung gitu teman-teman kan segitiga. Di sini kan pasti bakal berat ya teman-teman bakal 100. Di sini kan di ujung gitu. Nanti ada lagi penghalang dari asbes kah atau dari teman-teman plafon apa gitu. Ya sudah. Nah, di sini kita masukkan titik simpulnya teman-teman. Oke, di sini itu kan sudah yang 50, ini 100. Nah, ternyata 100 ini tuh ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa langsung copy aja, ini harus 5. CO enter, diklik, A enter, 4 lagi ya teman-teman. Ada apa? Apakah ada 4? Kita cek. Ada 3. Oke, bisa cek dulu ya. Simpan dulu. Oke, sudah. Kita bisa cek 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 ya teman-teman. 100, terus 50. Nih ya 50 ujung dan ujung. Oke, sudah. Kita cek lagi ya teman-teman. Harus ada 7 titik simpul. Sini kan 3, ini 3, ini 1, 7. Pertama, hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Teman-teman bisa enter, diklik paling atas dan paling bawah. Jadi kita bisa copy ke ini, di move kan ya maksudnya. Nah, selanjutnya kita bisa enter. Karena RVA, RVB itu kan di ujung-ujung, jadi pasti setengahnya ya nilainya. Jadi bisa dari sini sampai tengah aja teman-teman. Sini. Oke, kita cek. Ya, ternyata benar ya teman-teman, hasilnya RVA itu 300. Sudah terbukti. Selanjutnya, cara pengerjaan kremonanya itu adalah mengcopy seluruh titik-titik perkumpulnya. Titik kumpul itu yang mana? Yang ini ya teman-teman. A, C, B, D, E, F. Nah, jadi pada pengerjaan Cremona ini ada dua syarat gitu ya. Yang pertama adalah searah jarum jam, dan yang kedua, sebentar, kita langsung aja ya. Oh iya, searah jarum jam dan yang harus dikerjakan adalah minimal dua. Ya, di sini ya teman-teman. Kita bikin dulu titik kumpul A. Kenapa saya ngambil titik kumpul A? Karena di titik kumpul A, di titik kumpul A ini tuh udah diketahui P2-nya berapa dan RVA-nya berapa. Yang mau kita cari kan C1 sama B1. Nah, tadi saya ngebuat garis di sini kan ya teman-teman. Kenapa saya buat garis baru? Karena di sini tuh rangkanya, jadi biar tidak tertumpuk, rangka ini kita matikan. Matikan itu bisa di blok dulu semua garis, seperti ini misalnya. Nanti di sini klik yang mana ininya, matikan kunci ya teman-teman. Kalau nanti yang lampu ini bakal hilang gitu, apa bukan hilang, apa yang namanya, tersembunyi gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman bisa copy. Di sini kita CO aja ya. CO. Nah, teman-teman bisa buat di mana aja ya sebenarnya. Di sini misalnya. Oke, sudah nih. Dapat titik A. Nah, cara pengerjaannya itu tadi kan searah jarum jam. Nah, di sini di antara empat ini tuh yang diketahui itu adalah RVA sebesar 300 kilo dan arah panahnya itu ke atas. Jadi bisa enter, dari sini bisa ke atas 300 kilo. Segini ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita pindahkan di ujungnya biar tidak terganggu. Nah, teman-teman bisa ngebuat panah otomatis menggunakan LE. Ini ya teman-teman, LE enter. Dari bawah ke atas 300. Oh, ini panah terbalik ya. Kita rotate. Ini ya teman-teman, ternyata. Nah, di sini ya teman-teman. Tapi karena ini sebenarnya tidak terlihat gitu. Kita buat panah baru aja teman-teman. Misal ke sini 50, ke sana 100. Terus kita bisa enter 150. Jadi untuk teman-teman buat panahnya itu tergantung teman-teman ya. Mau segimana. Apakah kejauhan, tidak kejauhan ya teman-teman. Berarti 75 aja mungkin. Sebenarnya teman-teman bisa sih menggunakan shortcut gitu, LE enter. Tapi kalau saya sendiri kurang terlihat ya teman-teman. Jadi bisa langsung aja di membuat panah. Oke, ininya kita hapus aja teman-teman. Ini juga kita hapus. Bisa enter, bisa delete, bisa delete. Oh, ternyata kegedean banget ya teman-teman. Ya udah, kita bisa geserkan teman-teman. Setengahnya aja mungkin ya panahnya. Oke. Hmm, yap, di sini. Oke, selanjutnya setelah RVA itu P1 ya teman-teman. Tadi namanya terpotong mungkin. Nah,
P1 itu tuh sebesar 50 kilo. Itu tuh ke bawah panahnya. Berarti dari titik RVA atas ini ya teman-teman di sini, ini kita bikin garis 50 kilo. Ini ke bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ini bisa dikopikan aja. Dari mana ya? Sebentar. Di sini ya teman-teman. Oke, nah ini kita mirrorkan aja. Oke, ternyata panahnya kebesaran ya teman-teman. Oke, kita bisa kecilkan panahnya di sini aja. Mungkin panahnya lebih setengah lagi. Itu tadi 1/4 ya teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa saya membuat panah baru tuh kurang jelas ya kalau pakai LE, meskipun nanti diskalain pun kalau saya pribadi merasa kurang cocok gitu. Oke, sudah ya ke sini. Nah, selanjutnya di sini kita cari C1. C1 itu kita bisa copy aja langsung. Ntar teman-teman. Ini sedikit nge-lag. Nah, kita bisa CO pindahkan ke titik sini. Ini buang ya teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi Cremona itu kan harus menutup lagi. Jadi titik awalnya itu kan di sini ya teman-teman RVA-nya itu. Titik A-nya di sini kan. Nah, gimana caranya biar menutup? Berarti C1 itu tuh harus di bawah di sini teman-teman. Karena kalau misalnya kita pakai di sini, mau sepanjang apapun nggak akan ketemu di sini. Jadi kita coba bikin L enter aja teman-teman. Di sini misalnya segini atau hmm, nah F enter. Yang mana nih yang menutup? Yang ini apa ini? Kita coba ini ketemukan ini menutup teman-teman. Tapi kalau ini temukan dengan ini nggak ketemu teman-teman ternyata. Yang ketemu adalah di sini. Selanjutnya kita bisa buang aja ya teman-teman. Nah ini. Oke, sudah. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita menentukan plus minus atau tarik tekan. Itu dari mana? Nah, RVA itu kan ke atas ya 300, dari ke bawah 50 beban. Nah, C1 itu tuh ke atas, tarik apa tekan nih. Nah, jadi cara menentukan itu kan, cara pengambilan garis itu kan dari sini ke sini. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, ini ke sini itu adalah menjauhi ya, teman-teman. Menjauhi titik ini, menjauhi titik awal. Tapi kita lihat itu dari sini. Nah, di sini kan titik A-nya. Nah, C1 itu kan ke bawah tadi seperti ini. Tapi di sini tuh C1 itu kan ke bawah set di sini dan dia tuh mendekati A. Nah, kalau mendekati berarti negatif. Lihat dari sini ya, bukan dari sini. Ini kan dari sini kan titiknya ini nih Kak misalnya. Terus kita ini kan di sini kejauhan. Berarti kan menjauhi kalau ke bawah gini kan. Tapi kita lihatnya di sini teman-teman. Kuncinya teman-teman tuh di sini. Ya di sini kan mendekati nih, mendekati A. Berarti itu kan tarik gitu kan, berarti negatif. Nah, di sini ini kita bisa kopikan aja. C1 di sini ya teman-teman. Nah, C1 itu tuh minus C1. Kalau teman-teman kurang terlihat, kita akan menggedekan sedikit ya teman-teman. Hmm, oke, sudah. Nah, selanjutnya B1. Kalau misalnya ngeliat di gambar, B1 itu kan mendekati ke sini kan teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, B1 tuh menjauhi titik A. Titik kumpul kita tuh dijauhi sama B1. Berarti kan menjauhi itu berarti kan positif ya teman-teman tekan. Berarti kita masukkan dulu B1 ke sini. Oh, sebentar. Di sini ya teman-teman contohnya ini.
Itu teman-teman bisa rapikan ya, bisa sejajarkan gitu. Berarti positif B1. Oke, ternyata kurang terlihat ya teman tadi tulisannya kalau nggak salah itu 25. Oke, sudah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa hitung ini panjangnya berapa, jaraknya berapa. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini nih. Sebentar, salah pencet tadi tuh. Nah, jaraknya itu 591,77. Itu buat minus C1. Nanti teman-teman tuh bisa menyesuaikan dengan sub teman-teman. Kalau ini terbukti sama, berarti benar gitu ya. Dan di sini B1 kita berapa? Kayak di sini 535,714. Nanti teman-teman bisa cek aja subnya. Mungkin subnya akan saya jelaskan di video selanjutnya gitu. Kita akan membuat sub dan menyamakan apakah hasil yang setelah saya kerjakan sama atau tidak. Selanjutnya setelah titik A, kita mencari titik apa lagi? Oke, tadi jangan lupa ya, syaratnya itu yang harus yang nggak dikata itu minimal 2. Oke, di antara C sama B, yang mana yang memungkinkan? Yang B kan ya teman-teman, karena yang B itu kan B1 sudah. Yang belum tuh kan V1 dan B2. Cuman 2 teman-teman. Kalau misalkan kita mengerjakan C dulu tuh kan C1 udah tadi. P udah ada. Tapi yang belum itu adalah C2, D1 dan V1. Itu ada 3 ya teman-teman. Berarti itu tidak memenuhi syarat ke B nih. Kalau ke B, nah ini kan B1 udah ditemuin ya teman-teman. Sebentar. Sebelum ke sana kita buat dulu garis ya teman-teman. Hmm, kita buat rangkanya. Ya, teman-teman jangan lupa ya buat rangkanya. Jangan langsung ke Cremona teman-teman. Oke, sudah. Ini bisa kita copy. Move aja ya teman-teman. Jadi biar rangkanya itu nggak tertutup apa-apa. Oke, di sini sudah. Nah, pengerjaannya itu kan tadi B1 sebentar. Ini sedikit ngelag lagi ya teman-teman. Aduh. Nah, di sini tuh yang ada tuh B1, V1, dan B2 di titik B. Tadi kan B1 itu diketahui ya, B1 positif. Nah, kita bisa kopikan aja di sini. Oke, selanjutnya dari B1 itu kita adalah B1 tadi di copy malah di move ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Nah, B1 itu kan tadi ke sini ya teman-teman. Ke sini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di gambar itu dia mendekati ya teman-teman. Berarti ke sini ya. Berarti harusnya dari L enter ke sini harusnya nih. Ke sini teman-teman. Untuk meluruskan Fn F8 atau bisa diklik ini ya teman-teman. Sudah. Tadi setara berapa ya teman-teman? Lupa. Gak apa-apa. Kita buat panah aja di sini. Kita buat LE aja yang lebih cepat. Nanti teman-teman eh, terserah teman-teman ya. Ke sini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa diskalakan misalnya 60. Oke, terbalik ya teman-teman. Kita balikkan dulu. RO enter, klik tengah-tengah, atau nggak usah nggak apa-apa. Di sini. Oke, di sini sudah. Selanjutnya adalah V1. V1 itu kan tadi kayak tadi ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. PLE-nya ini buang aja ya, teman-teman. Saya kurang paham. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, bagaimana biar bisa menutup di sini, di titik awal B ini? Misalnya ke sini juga nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Jadi, F1 itu setara 0, karena dia cuma diam di tempat agar bisa menutup ke sini lagi. Jadi, ini pasti bakal kita buang. Jadi, dari sini ke B1, F1-nya diam, ke B2.
nutup ya teman-teman. Sudah, selanjutnya pengerjaan yang lainnya pun sama. Nah, setelah B, hmm, jadi sedikit spoiler ya teman-teman di sebelah kiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengerjaan titik C. Titik C ini kan tadi F1 sudah ya. C1 udah. P ini ada. Nah, C2D1 yang akan kita kerjakan. Bener ya, memenuhi syarat ya. Tinggal dua, C2 dan D1. Ya, karena kita akan mempersingkat waktu, kita akan lihat di sini ya teman-teman. Ya, apa sama? Iya, sama. Nah, di sini C1 sudah, F1 sudah, P ada. Tinggal yang dicari C2 dan D1. Caranya gimana? Nah, tadi kan C1 negatif ya. C1 tuh dari bawah ke atas. Untuk jaraknya pakai yang tadi ya teman-teman yang udah teman-teman kerjakan. Oh ini dulu, ternyata F1 dulu. F1 kan diem ya setara 0. Terus ke atas C1. Selanjutnya ke bawah. P ke bawah sebesar 100. C2 seperti yang tadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi karena agar menutup di titik C atau setara F1 ini, jadi ke bawah teman-teman. Ke sini. Oke, sudah. Selanjutnya negatif positif kayak tadi. Kenapa nih C2 bisa negatif? Karena C2 kan di sini. C2 mendekati titik C. Jadi negatif, jadi tarik. Selanjutnya sama sama aja kayak sebelumnya. Kita kita mengerjakan di titik D. Kita cek ya, kenapa di titik D. Nah, tadi B1 udah kita kerjakan. D1 sudah. Yang belum adalah F2 dan B3. Cuman dua nih yang mau kita cari. Berarti memenuhi syarat ya teman-teman. Kalau kita ambil E, yang belum diketahui itu akan ada tiga. C3, D2, dan F2. Itu nggak memenuhi syarat ya teman-teman. Oke, jadi pengerjaan Cremona itu sebenarnya mudah. Asal kita tuh teliti gitu. Cara panjangnya, apa sih ukuran panjangnya, cara menarik garisnya. Jadi teman-teman tuh harus paham kenapa bisa hasilnya tarik tekan positif negatif. Itu tuh dari yang tadi ya teman-teman. Dari rangka warna merah ini teman-teman. Terus teman-teman juga eh, jangan lupa gitu ya, beban itu ke bawah. Kenapa ke bawah? Itu karena kan kita mau cari beban mati ya sebenarnya di sini. Karena kan ini atap ya. Nanti kalau misalnya angin tuh kanan kiri gitu ya, pasti bakal sedikit rumit gitu kremonanya. Jadi ini saya permudahkan gitu ya teman-teman. Bukan permudahkan ya, saya juga dipermudah gitu. Jadi sudah. Nah ini contoh yang telah saya kerjakan. Di sini tuh ada 12 titik dari A sampai L ya teman-teman. Nanti teman-teman jangan lupa dimensi. Sebenarnya cara dimensi itu sudah ya kemarin. Bisa dal, bisa enter. Kalau misalnya teman-teman mau cari per titik bisa diklik. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen garisnya aja, bisa di enter sampai terdapat kotak gitu ya. Oke, sudah mungkin Cremona kali ini akan saya cukupkan. Semoga teman-teman paham ya. Saya juga di sini masih belajar. Oke, di sini kita akan stop layar dulu ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin materi kali ini atau pelajaran yang telah saya kerjakan hari ini tuh sudah selesai dan akan bermanfaat buat saya maupun buat teman-teman. Mungkin saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.